dibacakan selanjutnya bagian C, Al-Quran kalam Nabi Muhammad. Dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua, penuntut umum menuduh perkataan klien kami terkait Al-Quran kalam Nabi Muhammad adalah pemberitahuan bohong dan seterusnya, atau merupakan penodaan agama dan tidak didukung oleh literatur. Sebenarnya justru pernyataan penuntut umum itulah yang mengandung kebohongan, sebab masalah ini sudah terjadi bahan diskusi ulama-ulama terdahulu. Pemikiran tersebut bersumber dari buku dan makalah sebagai kajian pada tataran akademik yang sudah berlangsung berabad-abad yang lalu, antara lain 1. Mukmin Syiri dalam makalahnya yang berjudul Al-Quran Kalam Allah dan Perkataan Nabi menyimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah sepenuhnya, namun lafaznya bukan berasal dari Allah, tapi merupakan perkataan Nabi Muhammad SAW. 2. Fazlur Rahman, intelektual muslim abad 20 dari Pakistan, dalam karyanya berjudul Islam, juga menyimpulkan bahwa Al-Quran itu sepenuhnya kalam Allah dan pada saat yang sama juga sepenuhnya perkataan Nabi Muhammad SAW. Hal ini bermakna bahwa Al-Quran itu kalam Allah, namun karena kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, hanya dapat dipahami oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliaulah yang melafalkan dalam bentuk perkataan yang dapat dipahami oleh bahasa manusia. 3. Imam Aris Ar-Razi Fakhruddin bin Diyanuddin Umar, lahir tahun 544 Hijriah dan wafat tahun 604 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya yang berjudul Al-Fahrur Razi atau Tafsir Al-Kabir atau Mafatih Al-Ghaib, juz ke-30 halaman 117 serangan 1 tahun 1401 Hijriah atau 1981 Miladiah, penerbit Darul Fikir, menjelaskan bahwa surat Al-Had atau surat 69 ayat 40 sampai 42 berbunyi, sesungguhnya Al-Quran Al-Karim itu qaul, perkataan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu, sehingga ayat sesudahnya menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan perkataan atau qaul seorang penyair, bukan pula perkataan atau qaul seorang dukun kahil. Dalam kaitan dalam dimaksud orang-orang kafir Quraisy tidak hanya melancarkan tuduhan bahwa malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembuat syair melakukan praktik-praktik perdukunan, tetapi juga tuduhan serupa dia ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau juga melakukan hal serupa sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam. Selanjutnya pada surat At-Takwir ayat 19 menyebutkan bahwa Al-Quran Al-Karim merupakan qaul atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian ayat 25 menegaskan dan Al-Quran Al-Karim itu bukanlah perkataan qaul syaitan yang terkutuk. Di sini memperjelas pemaknaan bahwa Al-Quran Al-Karim itu merupakan perkataan malaikat Jibril alaihissalam, malakun karim, yang menyampaikan dengan bahasa Jibril itu sendiri kepada Nabi Muhammad SAW, dan bukan perkataan qaul setan yang terkutuk. Dengan pemaknaan seperti ini, maka dapat dibenarkan bahwa maksud kata Ar-Rasul Karim, utusan yang mulia, di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Sedang maksud kata malakun karim, malaikat yang mulia, di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu Dalam penjelasan seperti ini muncul pertanyaan. Umat Islam berisma, yakni bersepakat satu pandangan bahwa Al-Quran Al-Karim merupakan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala, sehingga seyogianya kalam al-wahid, al-kalam yang satu, merupakan kesatuan kalam, yakni kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kalamnya malaikat Jibril alaihissalam, kalamnya Nabi Muhammad SAW. Hal yang demikian ini dianggap tidak masuk akal, sehingga jawaban atas pertanyaan ini adalah: 1. Al-Quran Al-Karim dikatakan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan Al-Quran Al-Karim itu di Lauhul Mahfuz. Allah juga yang mengatur urutan-urutan letak surat, urutan dan nomor ayat serta surat, juga sekaligus menertibkannya
Dua, Al-Quran Al-Karim dikatakan kalam malaikat Jibril alaihissalam dalam pengertian atau maknanya bahwa malaikat Jibril alaihissalam lah yang menurunkan Al-Quran Al-Karim itu dari langit ke bumi, yakni kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Al-Quran Al-Karim dikatakan kalam Nabi Muhammad SAW, maknanya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang menampakkan Al-Quran Al-Karim itu melalui lisan beliau dalam pengertian menyampaikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran Al-Karim kepada para makhluk Allah, yakni umat manusia untuk mengimani Al-Quran Al-Karim yang disampaikan itu, serta menjadi hujah bukti penguat terhadap posisi beliau sebagai Nabi. 4. Mana Khalil Al-Katanan, Direktur Mahat Ali Lipodo di Riyadh, Arab Saudi, dalam kitab yang berjudul Mabahis fi Ulumil Quran, terbit tahun 1993 Hijriah atau 1973 Miladiah, halaman 22, menjelaskan bahwa dalam memahami innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya benar bahwa Al-Quran diucapkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah, sehingga apa yang disampaikan itu adalah wahyu. Hal ini dikuatkan oleh ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang berarti bahwa ucapan Nabi Muhammad SAW itu merupakan wahyu karena posisi beliau sebagai Nabi, bukan manusia biasa yang mungkin posisi penyair atau dukun. Maka wajar dan elok bila dikatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim, yang berarti perkataan Nabi SAW yang bersumber wahyu Allah, karena kata Al-Qur'anul Karim membatasi selain dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila disebut Al-Qur'anul Karim, maka dapat dipastikan secara mutlak dilengketkan dan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mana Al-Quran menegaskan disebut Al-Quran karena dibunyikan dan dilafazkan. Bila belum dibunyikan dan dilafazkan, maka bukanlah Al-Quran, tapi masih berupa wahyu. Di mana bila dari Allah masih berada di Lauh Mahfuz atau masih merupakan kalam malaikat Jibril alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW lah yang melafalkan dengan menggunakan bahasa Arab, dan semenjak itu pula wahyu disampaikan dengan bahasa Arab yang diikuti juga setelahnya penduduk langit seluruhnya. 5. Imam Zakasi dalam kitabnya yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Al-Quran menerangkan bahwa pelafalan wahyu itu terbagi menjadi 3, yaitu lafaz wa mana min Allah, redaksi dan makna dari Allah, makna min Allah wa lafzan min Rasulillah, makna dari Allah dan redaksi dari Rasulullah, dan makna min Allah wa lafzan min al-malaika, makna dari Allah dan redaksi dari malaikat Jibril alaihissalam. Dalam ketiga pelafalan tersebut jelas bahwa Imam Zakasi mengakui bahwa salah satu untuk lafal wahyu atau Al-Quranul Karim adalah makna dari Allah dan redaksi dari Rasulullah SAW. Sehingga tidak salah kalau ada yang mengatakan qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim. 6. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama bermadzhab Hambali, lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Dalam kitabnya yang berjudul At-Tabyan fil Aimani Al-Quran, halaman 267-268, secara tegas membenarkan Al-Quran sebagai qala Rasul, perkataan Rasul. Menurut Ibnu Qayyim, ketika seorang hendak membaca Al-Quran dan mengawalinya dengan mengucapkan qala Rasul, baru kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran, maka hal tersebut adalah sahih atau benar. Bahkan Ibnu Qayyim menyatakan cukup membaca qala Rasul, tidak harus panjang qala Rasul fil Quranil Karim. Beliau juga membenarkan kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul menyampaikan dari yang mengutusnya. Selain dibenarkan oleh ulama-ulama ahli tafsir dan fikih masa lampau, perkataan terkait qala Rasulullah fil Quranil Karim, Rasulullah SAW
Allah dengan merujuk pada kitab At-Takan fil Ulum Al-Quran, Al-Itqan fil Ulum Al-Quran. Terdapat 3 pendapat para ulama tentang turunnya Al-Quran. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran turun lafaz dan sekaligus makna dari Lauhul Mahfuz yang dihafal oleh Jibril alaihissalam lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Jibril alaihissalam menurunkan makna dan dipahami oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW menarasikan makna itu dengan redaksi bahasa Arab. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa Allah menurunkan makna dibahasakan ke bahasa Arab oleh Jibril alaihissalam lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selagi masih mengimani bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, maka seseorang tidak bisa dianggap sebagai orang yang keluar dari Islam. Selanjutnya, dengan mengutip pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil Iqtiqad, LBM PWN DKI Jakarta menyatakan selama orang itu salat atau ahli kitab dan prinsip-prinsip dasar Islam diikuti, maka jika ia berpendapat dan di luar mainstream tidak boleh dianggap kafir dan penista agama. Hasil Bahsul Masail LBM PWN DKI Jakarta juga menegaskan bahwa permasalahan terkait imam perempuan dalam sholat jamaah laki-laki adalah khilafiyah. Selain itu, hasil Bahsul Masail LBM PWN DKI Jakarta juga menyatakan sholat berjamaah dengan shop renggang salatnya tetap sah namun hukumnya makruh. Hal tersebut juga selaras dengan pendapat Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga yang juga ahli tafsir, Profesor Dr. Hayel Sahiron Syamsuddin MA. Profesor Sahiron juga menambahkan bahwa sholat berjamaah bercampur antara laki-laki dan perempuan juga rujukan dalam kitab Rahmah Al-Ummah fi Ikhtilaf Al-Aimah. Dalam kitab diterangkan bahwa salat bercampur antara laki-laki dan perempuan itu dianggap sah. D. Masjid ada di Vatikan dan perkataan lainnya. Terkait dengan ucapan lain kami masjid ada di Vatikan dan perkataan lainnya yang dianggap bohong atau patut diduga bohong. Hal ini terjadi karena penuntut umum selalu sempit mengartikan perkataan klien kami tanpa melihat secara utuh dalam konteks apa perkataan itu diucapkan. Misalnya ketika klien kami mengatakan bahwa masjid ada di Vatikan, hal itu bermakna bahwa tata cara pengelolaan dana pada gereja yang dilakukan di Vatikan seharusnya bisa diterapkan pada masjid-masjid untuk menggantikan tradisi pengumpulan dana melalui pencelenan keliling. Jadi perkataan tersebut tidak bisa diartikan secara gramatikal karena di dalamnya mengandung makna tidak sebenarnya atau konotasi yang dalam bahasa Arab disebut majaz. Pemahaman seperti yang disampaikan oleh penuntut umum disebut itu akan terjadi bila penuntut umum memahami konteks perkataan yang diucapkan klien kami dalam melakukan tabayun kepada klien kami. 2. Perkataan klien kami merupakan pendapat dan hasil penelitian. Sebagai seorang pendidik dan pemangku lembaga pendidikan Mahat Az-Zaitun yang juga pengelola lembaga pendidikan tinggi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, klien kami selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan dan pemikiran bagi para santri dan komunitas Az-Zaitun. Oleh karena itu klien kami selalu berusaha melakukan penelitian dan kajian baik melalui teknik observasi, pengamatan maupun studi kepustakaan atau dokumenter. Walaupun penelitian dan kajian tersebut tidak dilakukan secara formal, teknik observasi dan studi perpustakaan ini diakui sebagai salah satu teknik pengumpulan data penelitian ilmiah oleh banyak penyusun buku metode penelitian, antara lain A. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, metode penelitian bidang sosial Yogyakarta, Gajah Mada Universitas PES 2003, halaman 100 dan 133. B. Prof. Dr. Surjono Sukanto, pengantar penelitian hukum Jakarta, UI, PES 1984, halaman 21 dan 66. Dan C. Amiruddin SHM Hum dan Jenal Asikin SHSU, pengantar metode penelitian bidang sosial Jakarta, Raja Kapindo
Persada 2023 halaman 67. Apa yang dikemukakan klien kami dalam berbagai ceramah yang oleh penuntut umum dituduh sebagai pemberitahuan bohong dan penodaan agama pada hakikatnya merupakan pendapat atau pemikiran yang diyakini kebenarannya oleh klien kami untuk saat itu, yang dasarnya pada hasil penelitiannya. Pemikiran tersebut dikemukakan oleh klien kami dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Mahat Al-Zaitun dan untuk memberikan pencerahan serta pengetahuan kepada sivitas Ponpes Al-Zaitun. Implementasi dari berbagai hasil penelitian tersebut secara konkret dapat terlihat dan didapatkannya akreditasi A unggul dari Kementerian Agama Republik Indonesia bagi setiap jenjang pendidikan yang ada di Mahat Al-Zaitun. Bahkan pendidikan tersebut bukan hanya pada sektor pendidikan, tapi juga dilakukan klien kami pada sektor lain yang mendukung proses pendidikan di Al-Zaitun, seperti sektor pertanian. Oleh karena itu, apa yang dikemukakan klien kami tidak bisa dikatakan sebagai suatu kebohongan. Suatu penelitian bisa jadi hasilnya kurang tepat, tapi hal itu bukanlah satu kebohongan. Selain itu, apa yang disampaikan oleh klien kami pada seluruh santri dan sivitas akademi Mahat Al-Zaitun merupakan forum internum, bukan eksternum, yang tidak pernah klien kami publikasikan kepada masyarakat luas. Kalau kemudian ternyata ada oknum yang dengan sengaja mereka dan menyebarkan tanpa izin klien kami melalui kanal YouTube Al-Zaitun Official, dan ada orang yang dari luar Mahat Al-Zaitun menyiarkan kembali secara tidak lengkap atau dipotong-potong bahwa diberi narasi negatif dan provokatif, hal itu bukanlah tanggung jawab klien kami karena dilakukan tanpa seizin klien kami. Apalagi video yang dipotong-potong dan diberi narasi negatif dan provokatif tersebut justru dilakukan untuk mendiskreditkan dan membunuh karakter klien kami. Tersebarnya hal tersebut secara luas di media elektronik bukan dilakukan oleh klien kami dan tidak atas perintah atau sepengetahuan klien kami. Bahkan pihak yang mempublikasi pertama kali hal tersebut sudah membuat pernyataan terkait tidak adanya peran klien kami dalam publikasi di media elektronik. Namun anehnya, penuntut umum tetap meminta pertanggungjawaban klien kami, dan hal ini karena penuntut umum terjebak opini yang berkembang di sosial media dan salah memahami dokumentasi sebagai penyebaran informasi, serta menyamaratakan penyebaran informasi dengan membiarkan penyebaran informasi. Pemikiran dan gagasan yang kami disampaikan di lingkungan kampus Al-Zaitun tersebut sesungguhnya dijamin undang-undang melalui apa yang disebut dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, akademik dan otonom keilmuan. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menjamin warga negara untuk mengemukakan pendapat. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, selaku warga negara, klien kami juga mendapatkan jaminan konstitusional untuk menjalankan tata cara beragama menurut apa yang diyakini. Hal tersebut tercantum pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. A. Pasal 28E A. 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan, pengajaran, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. B. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berbagai ketentuan di atas menegaskan bahwa apa yang dikemukakan klien kami pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari apa yang diyakini, dan hal tersebut dijamin serta dilindungi secara konstitusional oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu,
Pendapat dan keyakinan klien kami tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan pidana. Bahkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945 disebut, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, pendapat dan keyakinan klien kami tersebut tidak dapat didakwakan ke persidangan, apalagi kalau dakwaan itu hanya didasarkan pada pendapat pihak lain yang pendapatnya sembarangan dengan pendapatnya berseberangan dengan pendapat klien kami. 3. Delik penodaan agama secara material telah dihapus. Dalam KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Prase, penodaan agama yang dianut pasal 156A huruf A KUHP lama telah dihapus dari jenis tindakan pidana terhadap agama dan kepercayaan. Pasal 300 KUHP Nasional menyatakan setiap orang di muka umum yang kedua A. melakukan perbuatan bersifat permusuhan, B. menyatakan kebencian atau permusuhan, C. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dipidana denda paling banyak kategori 4 Romawi. Bila merujuk pada rumusan satu di atas, perbuatan masuk huruf kategori huruf A sampai dengan C, pasal 300 KUHP Nasional ialah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bukan penganut agama dan kepercayaan itu. Tidak ditunjukkan pada perbuatan yang dilakukan oleh penganut agama atau kepercayaan sendiri, karena mustahil penganut agama atau kepercayaan akan menistakan agama atau kepercayaannya sendiri. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 300 KUHP Nasional dinyatakan, setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri atau bersifat ilmiah mengenai suatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan atau melakukan permusuhan, kekerasan, diskriminasi atau penodaan bukan merupakan tindak pidana menurut pasal ini. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dapat diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh klien kami adalah untuk kalangan sendiri karena dilakukan di dalam kampus Mata Zaitun, bukan disebarluaskan khalayak ramai, atau adapun hal tersebut bisa beredar secara luas. Hal itu bukan dilakukan oleh klien kami, tapi oleh orang lain, yang kemudian disebarkan secara masif oleh pihak-pihak lain di luar kampus, baik yang melakukan karena berniat menjatuhkan citra Zaitun maupun untuk kepentingan pribadi demi mendapatkan keuntungan finansial. Bahwa walaupun menurut pasal 624 KUHP Nasional secara formil KUHP Nasional baru berlaku 3 tahun lagi tahun 2026, namun secara materi muatan tersebut sudah berlaku dan diakui sejak undang-undang tersebut diundangkan. Oleh karena itu, materi muatan dalam KUHP Nasional juga harus diperhatikan oleh pelaksana undang-undang bila aturan itu meniadakan jenis tindak pidana yang ada dalam KUHP lama. Maka hal tersebut harus diikuti berdasarkan asas legalitas material dan asas transitoin materi. Selain itu, hukum pidana selaku menganut prinsip bila aturan baru itu lebih menguntungkan klien kami, maka aturan baru itulah yang harus digunakan. Bahkan hukum pidana menganut hal itu lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. 4. Perbuatan klien kami sebelumnya tidak diatur dalam UU pidana dalam dakwaan alternatif ketiga. Klien kami didakwa karena membiarkan menyebarkan informasi melalui sarana elektronik yang dilakukan oleh tim dokumentasi Pondok Pesantren Az-Zaitun. Pasal yang didakwakan ialah pasal 45 ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan
Berdasarkan rumusan unsur-unsur di atas, perbuatan klien kami yang secara sepihak dianggap oleh penuntut umum membiarkan penyebaran informasi melalui transaksi elektronik tidak memenuhi kriteria perbuatan didakwakan, dan untuk perbuatan itu tidak ada pengaturannya dalam undang-undang pidana. Sebab antara unsur menyebarkan informasi dan membiarkan menyebarkan informasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, dakwaan alternatif ketiga yang disusun oleh penuntut umum merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dan hukum pidana material yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas ini dalam bahasa Latin dirumuskan dengan nullum delictum nulla poena sine previa legi pionali, yang artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. Andi Hamzah 1994 halaman 39 sampai 40. Lahirnya atas legalitas dimaksud untuk mencegah penggunaan hukum pidana secara sewenang-wenang oleh penguasa karena dulu dan tindak pidana yang disebut dengan criminal extraordinary, tidak pidana yang tidak disebut dalam undang-undang pidana. Ketentuan inilah yang kemudian digunakan oleh pengusaha pada saat itu secara sewenang-wenang menurut tafsir dan kehendaknya serta kebutuhannya sendiri. Mulyanto 2002 halaman 24. Untuk menjerat pihak-pihak yang tidak disukainya. Dengan demikian, dakwaan penuntut umum ini juga dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang sewenang-wenang karena mendakwa klien kami atas perbuatan yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang pidana.